Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fatmi Analisa. NIM saya 19040274078. Dan saya dari kelas Geografi 2019C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi suara di laut. Apa sih suara di laut itu? Dan apa penyebabnya muncul suara tersebut? Serta apa dampak dari suara tersebut untuk nelayan yang sudah menangkap ikan? Nah, pada Perang Dunia Kedua dalam kasus kemiliteran, ilmu akustik bahwa air dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan menyalurkan informasi melalui air. Pada tahun 1925 telah digunakan untuk mengukur kedalaman laut dari kapal berdasarkan gelombang suara yang diperoleh. Salah satu kegunaannya adalah untuk mencari pesawat yang jatuh ke dalam dasar laut serta menemukan kapal karam yang telah tenggelam. Nah, begitupun juga seiring berjalannya waktu, banyak teknologi dan penelitian yang dikembangkan hingga saat ini. Salah satu aplikasi dapat dimanfaatkan pula oleh nelayan adalah alat navigasi Finish Finder. Alat ini dapat digunakan bagi para nelayan untuk mengetahui schoolfish atau gerombolan ikan yang berada di dalam laut. Selain dapat mengetahui jarak ikan-ikan tersebut dari kapal nelayan, alat ini juga dilengkapi dengan GPS untuk mengetahui posisi ikan dari radius yang jauh tergantung besarnya frekuensi suara yang dilambatkan. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa pada penanganan bencana pun telah dikembangkan pendeteksian dini tsunami dari dalam laut berdasarkan rambatan suara infrasonik yang terdeteksi dari dasar laut. Salah satu teknologi yang menarik minat banyak penelitian dalam beberapa tahun terakhir yaitu AUV. Laut kecepatan suara dalam air laut merupakan variabel oceanographic yang menentukan pola pencemaran suara di dalam medium. Kecepatan ini bervariasi terhadap kedalaman laut, musim, posisi geografis, dan waktu pada lokasi tersebut. Di perairan dangkal dekat pantai, profil kecepatan suara cenderung tidak teratur dan sulit diprediksi. Faktor fisik air laut yang paling menentukan dalam mempengaruhi kecepatan yaitu suara di dalam laut, suhu, salinitas, dan tekanan. Dan kecepatan rambat suara laut berbeda dan kecepatan rambat udara ataupun darat itu adalah sangat berbeda. Nah, pengertian AUV sendiri adalah wahana bawah air tanpa awak, di mana AUV ini dapat melakukan identifikasi biologi dan fisik bawah air. Penggunaan AUV dapat menjadi pilihan terbaik dalam mengidentifikasi kondisi bentuk perairan pantai, karena dapat dioperasikan dalam jangka panjang. Selain itu, penggunaan AUV ini juga dapat menghindari kerusakan terumbu karang serta ekosistem laut. Nah, suara di laut adalah laju dan cakupan rambatan suara dapat bergerak sangat jauh dan cepat. Lalu, apa yang membuat sebuah bunyi dapat merambat jauh di dalam laut? Apa ya? Nah, jawabannya adalah jika selama ini kita mengetahui bahwa cepat rambut gelombang suara di udara adalah 33 hingga 340, maka harus dicatat bahwa cepat rambat gelombang suara pada air 4 kali lebih cepat dari cepat rambut suara di udara. Cepat rambut gelombang suara pada air berkisar 1500 hingga 1520. Laut kecepatan suara dalam air merupakan variabel oceanographic yang menentukan pola pencemaran suara di dalam medium. Kecepatan suara bervariasi terhadap kedalaman musim. Posisi geografis dalam waktu itu pada lokasi tertentu di perairan dangkal dapat menjadikan profil kecepatan suara cenderung tidak teratur dan bersulit diprediksi. Nah, di sini dibagi menjadi 3 lapisan pada laut berdasarkan suhunya, yaitu yang pertama, mixed weather, yaitu zona 1. Kecepatan suara cenderung meningkat akibat faktor perubahan tekanan mendominasi faktor perubahan suhu. Yang kedua, zona 2 atau thermoleisling, yaitu kecepatan suara menurun dan menjadi zona minimum kecepatan suara akibat terjadinya perubahan suhu yang sangat drastis dan mendominasi faktor perubahan tekanan. Yang ketiga,
deep water atau zona 3, yaitu kecepatan suara meningkat kembali akibat faktor perubahan tekanan mendominasi kembali ke faktor perubahan suhu. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada persamaan di atas dapat diketahui bahwa semakin kecil frekuensi maka panjang gelombangnya lebih panjang. Oleh karena itu, 20 gelombang suara memiliki panjang 75 di air, di mana pada udara 20 gelombang suara memiliki sebesar 17. Umumnya, sensor yang digunakan untuk menangkap suara bawah air adalah hydrophone atau underwater microphone. Sebagai satuan dari tekanan suara merupakan rasio antara tekanan yang dihitung dengan tekanan frekuensi. Perlu diketahui bahwa tekanan referensi di udara dengan di air berbeda. Oleh karena itu, 150 dB suara di dalam air tidak sama dengan 150 dB suara di udara. Pada udara, tekanan referensi adalah sebesar. Nah, menurut Lurton 2002, pola perambatan gelombang suara di dalam laut yang dibagi secara vertikal adalah sebagai berikut. Dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan tercampur, di mana kecepatan suara relatif konstan biasanya ditemukan sampai kedalaman beberapa meter dari permukaan. Yang kedua adalah thermocline. Pada lapisan ini, kecepatan suara akan menurun dengan bertambahnya kedalaman, karena biasanya suhu menurun secara drastis dalam kedalaman yang relatif dangkal pada lapisan ini. Thermocline dapat muncul secara musiman jika dekat dengan permukaan atau permanen. Deep channel. Deep channel adalah kecepatan suara pada lapisan ini mendekati minimum. Rata-rata kedalaman lapisan ini mulai dari beberapa ratus meter hingga 2000 meter. Yang keempat adalah lapisan isotermal. Pada lapisan isotermal, pada lapisan ini suhu relatif konstan, kecepatan suara bertambah secara linear seiring bertambahnya kedalaman karena pengaruh tekanan hidrostatis. Nah, gelombang bunyi memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua adalah hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium yang sangat padat. Yang keempat yaitu bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Nah, klasifikasi bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, 2 audiosonik, 3 ultrasonik. Nah, di sini akan saya bahas semua apa itu infrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Normalnya manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Selain itu, bunyi infrasonik ini juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa. Yang kedua adalah audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bidang kisaran 20 sampai 20 ribu. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20.000 dan tinggi banget ya frekuensinya. Berhubung bunyi ini sangat tinggi, jadi kita tidak bisa mendengarnya. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Selain itu, bunyi ini juga dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi yang untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengetahui apa itu gelombang bunyi dan sejenisnya? Nah,
sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Dadah, assalamualaikum, thank you.